Oke, kita masuk ke dalam dasar manusia memutuskan. Eh, Video ini akan membahas terkait dengan nggak jauh-jauh dari bujukan yang akan kita lakukan ya. Bujukan. Tadi kan copywriting itu tugasnya adalah membujuk ya. Nah, nggak jauh-jauh dari eh, bagaimana sih caranya kita membujuk. Yang artinya ketika kita ingin membujuk seseorang, membujuk audiens kita ya. Eh, ketik Posisikan ya ketika sebagai copywriter ya kita sebagai pemilik bisnis ini kita ingin menulis sesuatu di dalam sosial media ketika kita ingin menulis sesuatu maka posisikanlah diri kita sebagai pembaca, paham ya, sebagai pembaca. Nah, ketika kita membujuk artinya kita harus bisa memposisikan sebagai pembaca kira-kira dengan tulisan ini kita mau dibujuk dan bisa memutuskan nggak ya. Nah, bujukan akan berfungsi ya, akan maksimal ketika yang dibujuk itu memutuskan memutuskan. Kalau misalnya bujukan tersebut lemah, maka target bujukan kita tidak akan memutuskan. Nah, makanya kuncinya bagaimana caranya kita mengetahui dasar manusia itu memutuskan agar tulisan kita untuk membujuk itu dapat optimal. Bayang ya, ini adalah jadi copywriting itu bukan hanya sekedar kita nulis diskon, nulis penjelasan produk kita, enggak. Tapi copywriting itu berfungsi sebagai cara kita untuk membujuk, ya. Cara kita untuk membujuk si target kita dengan kita pahami dulu manusia itu bisa terbujuk dan bisa memutuskan atas dasar apa sih? Oke, kita masuk. Yang pertama, itu manusia bisa memutuskan atas dasar pain, ketakutan atau kerugian. Ya, maksudnya apa? Ketika kita takut, kita bisa memutuskan. Kita takut kita miskin, kita takut kita nggak punya uang, kita takut bisnis kita down, maka kita bisa memutuskan langkah. Gue harus belajar ini, gue harus belajar A, gue harus belajar B, dan lain sebagainya. Kerugian, contoh, ketika gue nggak minum suplemen, gue akan lemah. Ketika gue tidak minum jus, gue akan lemah. Rugi dong. Nah, kita akan memutuskan kita akan minum jus. Ya, kalau misalnya contoh lagi, misalnya aku nggak ngerjain hal ini dalam hari tersebut, maka akan dapat kerugian sebesar berapa rupiah. Nah, gue akan memutuskan di situ. Oke, yang pertama adalah sebuah ketakutan dan kerugian. Dasar manusia memutuskan. Yang kedua adalah logik, fakta atau data. Ketika kita disajikan dengan fakta dan data, kita akan lebih pakem, akan lebih yakin untuk memutuskan. Contoh, contoh ya teman-teman. Ketika saya melihat udah ada 1 juta orang yang membeli produk skincare misalnya untuk cowok dan itu semuanya working, muka jadi halus dan sebagainya, itu kan fakta ya, itu data ya. Maka saya akan terbujuk untuk membeli juga. Contoh satu kayak gitu. Contoh kedua gini. Contoh saya adalah orang yang mencari kerja. Orang mencari kerja, apply sana, apply perusahaan A, B, C, dan sebagainya. Terus data membuktikan kalau misalnya pekerjaan sebagai digital marketing spesialis sangat seksi. 80% Indonesia butuh 80% perusahaan di Indonesia butuh yang namanya digital marketing spesialis. Nah, data tersebut membuat orang berpikir untuk dia belajar digital marketing. Karena kenyataannya, misalnya skill dia adalah skill sebagai skill A lah. Nanti kalau saya sebutin banyak yang tersinggung. Skillnya dia skill A lah, bukan skill digital marketing. Dia berpikir, oh iya gue harus belajar digital marketing nih. Karena 80% itu orang-orang akan, perusahaan-perusahaan dia akan pakai yang namanya digital marketing. Nah, itu adalah contoh kedua bagaimana caranya manusia memutuskan dari fakta dan data. Oke, kebayang ya teman-teman?
Yang ketiga adalah pleasure, ya, keuntungan dan manfaat. Contoh, ketika teman-teman ditawarkan sebuah keuntungan, ya, banyak banget. Makanya kenapa banyak banget orang ketipu sama yang namanya investasi bodong, sama yang namanya mentor-mentor yang nggak punya bisnis tapi jadi mentor bodong gitu ya, mentor bodong. Karena mereka melihat manfaat di balik omongan sih orang-orang yang menjual omongan ini. Malah mereka melihat keuntungan yang sifatnya itu menjanjikan. Dijanjikan ketika join ke grup ya, bukan grupnya sosmed santuy pastinya ya. eh, Dijanjikan ke grup kalau misalnya di sana itu akan dibimbing ya selama 30 hari dengan biaya 1 juta misalnya. Dalam 1 juta itu akan balik 10% jadi 10 juta. Udah pasti auto. Ya kan? Dia janjiin kayak gitu. Udah pasti deh nggak mungkin kamu nggak akan dapat lebih dari kurang dari 10 juta. Orang akan segera memutuskan, oke, okay, say yes. Say yes. Dia akan berkata iya. Kayak gitu. Pleasure. Contoh lagi, manfaat. Kamu akan tingginya itu akan naik dengan minum ini selama 30 hari misalnya. Sorry, orang yang pendek dia akan percaya. Kayak gitu. Pastinya dengan konten-konten testimoni yang banyak ya akan percaya karena dia akan mendapatkan manfaat dari situ, pleasure. Dia mendapatkan keuntungan. Dia akan langsung say yes, saya katakan iya, beli, dah, memutuskan. Nah, ketiga dasar ini adalah ya dasar utama copywriting. Ya, karena copywriting itu tugasnya membujuk, maka kita harus tahu kiranya aspek apa yang dapat bujukan kita itu powerful. Kayak gitu. Maka jawabannya adalah aspek dasar manusia memutuskan. Kayak gitu. Nah, ada 3 di kelas ini, 1, 2, dan 3. Kiranya seperti itu teman-teman. Bagaimana agar copywriting kita powerful, dapat meng-attract ya, mengkonversikan audiens kita menjadi pembeli atau menjadi apa yang kita mau. Ini dasar 3 ini. Oke, jadi ketika kita menyusun yang namanya landing page, caption, nah nggak jauh-jauh dari 3 ini teman-teman. Kita ingin menjual sesuatu, kita berangkat dari 3 ini. Kiranya produk kita itu orang-orang akan memutuskan dari kerugian nggak ya. Contoh kalau misalnya saya punya produk ini apa namanya kemarin desain lebaran untuk keluarga, maka saya nggak pakai yang namanya pen atau logic, tapi saya memakai manfaat. Manfaatnya punya desain lebaran apa? Dapat dipuji gitu, dapat sanjungan dari keluarga besar. Nah, kayak gitu. Terus contoh kalau kerugian dan ketakutan ketakutan apa? Dari segi bisnis nih, bisnis kamu nggak stagnan ya, bisnis kamu nggak naik-naik omsetnya, bisnis kamu segitu-segitu aja, sampai kapan kayak gitu. Nah itu kan ketakutan kerugian. Fakta data itu biasanya lebih untuk apa namanya kesehatan ya teman-teman. Faktanya adalah ketika kamu pakai uh, kulit kamu nggak pakai ini, kulit kamu akan bla 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 seperti itu. Oke, semoga teman-teman bisa memahami apa namanya dasar-dasar ini supaya nanti menulis ke depannya lebih gampang. Sampai ketemu di video selanjutnya.